Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Dudi Belajar. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara menurunkan kurva permintaan, baik itu dalam konteks optimisasi maslahah dengan kurva iso maslahahnya ataupun optimisasi utilitas atau kepuasan dengan kurva indifferent. Tentu dengan berbagai skenario, baik barang itu sama-sama disukai atau halal, atau sama-sama tidak disukai atau haram, atau kombinasi keduanya. Mari kita simak yang berikut ini. Sebelum kita lakukan penurunan kurva permintaan, terlebih dahulu akan kita bahas mengenai perluasan spektrum masalah atau utilitas dalam kurva. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa arah panah adalah menunjukkan utilitas atau masalah yang semakin meningkat atau terjadi penambahan. Semakin ke tengah berarti semakin besar, baik itu masalah ataupun utilitasnya. Dengan asumsi bahwa orang beriman bahwa halal adalah disukai atau merupakan good, haram itu adalah sesuatu yang tidak disukai atau bad. Dapat kita konstruksi kurva isomasalah atau kurva indifferent seperti berikut ini, yaitu di gambar kiri atas adalah jika barang yang disebut tegak haram, yang disebut datar halal, maka semakin ke kanan utilitasnya akan semakin tinggi atau masalahnya semakin tinggi. Kemudian kanan atas sumbu tegak haram, sumbu datar haram, maka semakin mendekati origin, maka itu semakin tinggi masalah atau utilitasnya. Kemudian kiri bawah sumbu tegak halal, sumbu datar halal, maka semakin menjauhi origin atau ke kanan atas, maka semakin besar masalah atau utilitasnya. Dan yang terakhir adalah sumbu tegak halal dan sumbu datar haram, maka semakin ke atas akan semakin tinggi masalah atau utilitasnya. Dapat disimpulkan bahwa untuk barang yang sama-sama halal, maka solusi optimalnya adalah pada MRS, Marginal Rate of Substitution atau Slope Budget Line. Kemudian jika X halal Y haram, maka solusinya sudut pada Y sama dengan 0. Kemudian jika X haram Y halal, solusi sudut pada X sama dengan 0. Dan jika keduanya haram, maka adalah solusinya adalah pada titik origin atau 0 dan 0. Mari kita mulai simulasi penurunan kurva permintaan. Yang pertama kita asumsikan bahwa barang X dan Y sama-sama halal. Dengan asumsi tingkat harga PX sama dengan PX1, maka kita peroleh budget line BL1. Kemudian proses optimisasi diasumsikan kemudian menyinggung kurva IM1, isomasalah 1, sehingga kemudian diperoleh keseimbangan 1. Kemudian selanjutnya adalah semisal terjadi perubahan harga PX, ya, misalkan PX naik menjadi PX sama dengan PX2. Nah, kita peroleh budget line BL2. Kemudian dengan proses optimisasi kita peroleh keseimbangan E2 menyinggung kurva isomasalah 2. Nah, kemudian sehingga kita peroleh titik 2. Nah, titik 1 dan 2 tersebut jika digabungkan ini adalah merupakan kurva permintaan. Nah, selanjutnya kita mengasumsikan bahwa barang X halal dan barang Y haram. Kemudian misalkan PX sama dengan PX1, maka kita peroleh budget line 1. Kemudian kita proses optimisasi. Nah, ini beda karena salah satu barangnya adalah haram, maka kurvanya bentuknya adalah tidak seperti yang pertama. Nah, di sini terdapat corner solution, yaitu di titik E1, yang itu adalah sumbu dari GX. Nah, sehingga kemudian diperoleh keseimbangan 1. Kita asumsikan terjadi kenaikan harga PX menjadi PX2, sehingga kita peroleh budget line 2. Kemudian dengan proses optimisasi kita peroleh keseimbangan dengan kurva isomasalah 2, ya, corner solution juga di E2.
masih di apa saya sumbu Qx, artinya konsumsi Qy sama dengan 0, semua barang digunakan untuk X. Kemudian kita peroleh titik keseimbangan 2. Nah, titik 1 dan 2 tersebut kita gabungkan, ini merupakan kurva demand atau permintaan. Selanjutnya kita balik asumsinya, yaitu bahwa X haram dan Y halal. Kita misalkan harga PX sama dengan PX1, kemudian kita peroleh budget line 1, dan kemudian proses optimisasi memotong kurva IM1 di titik S1 atau di sumbu QY, artinya seluruh anggaran digunakan untuk mengkonsumsi barang Y karena X haram. Nah, sehingga kita peroleh keseimbangan 1, di mana 1 terletak pada sumbu PX ya, atau artinya QX sama dengan 0. Nah, kemudian kita asumsikan harga X naik, PX naik menjadi PX2, kita peroleh budget line 2. Kemudian selanjutnya proses optimisasi, yaitu kita peroleh perpotongan dengan IM2, di mana IM2 sama dengan IM1 ya, karena letaknya sama, yaitu di QY1, sehingga kita peroleh titik keseimbangan 2, yaitu di sumbu PX juga, cuma letaknya 2 di atasnya 1, jadi sama-sama di sumbu PX. Nah, antara 1 dan 2 ini kita hubungkan, ini adalah kurva permintaan atau demand. Kurva permintaan tersebut tegak lurus ya, atau dalam bahasanya adalah inelastis sempurna, artinya berapapun harga barang X, maka yang diminta untuk dikonsumsi itu adalah sama dengan 0 karena haram. Nah, yang terakhir adalah asumsinya X dan Y sama-sama haram. Nah, kita mulai dari harga PX sama dengan PX1, dan kita peroleh budget line 1. Nah, kemudian kita peroleh optimisasinya adalah tetap di titik origin atau 0 dan 0. Artinya karena semua barangnya haram, maka tidak ada anggaran yang digunakan. Artinya konsumsi baik X dan QY adalah 0. Sehingga kita peroleh keseimbangan 1 itu di garis PX1. Jadi di sumbu PX ya, PX1 di sumbu PX. Nah, kemudian kita asumsikan terjadi kenaikan harga PX menjadi PX2. Kita peroleh budget line 2 ya, lebih tegak ya, karena X-nya lebih mahal. Nah, kemudian kita peroleh optimisasi juga di titik yang sama ya, jadi keseimbangan 2 di corner solution juga dengan kurva isomaslahah yang sama dengan kurva 1, sehingga kita peroleh keseimbangan titik 2 itu ada di PX sama dengan PX2, di mana di atas PX sama dengan PX1. Nah, kedua 1 dan 2 kita hubungkan, ini adalah kurva permintaan atau demand. Jadi kesimpulannya, jika barang itu haram, maka kurva permintaannya adalah tegak lurus atau inelastis sempurna, yang berarti berapapun anggarannya, berapapun harganya, maka kuantitas yang diminta adalah sama dengan 0. Demikianlah diskusi mengenai bagaimana cara menurunkan kurva permintaan dengan berbagai skenario. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Insya Allah jumpa lagi dalam lain sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.